Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan 'allama ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Bismillah arwahil ulama'il amilin wa masyayna fid din wa walidayya hadirina fi masjid Nurul Hidayah wa ila jami' man awqafa amwalahum fi bina'ihi khususan ila almarhum muallif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa ila hadratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masyarul muslimin, jamaah taklim Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan hadiratnya. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah-sunnahnya. Para jemaah sekalian, malam ini kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi yang menjelaskan tentang berbagai macam topik yang terkait dengan kehidupan kita sebagai orang yang beriman, yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini topik kita sampai pada bab yang ke-10, yaitu qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi, babun fil mubadarati ilal khairat wa hattu man tawajjaha li khairin alal iqbal alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Jadi bab ini akan menjelaskan tentang menyegerakan beramal baik. Jadi akan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulullah dalam Al-Qur'an, dalam hadis melarang kita menunda-nunda untuk berbuat baik. Antara lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlombalah kalian dalam kebaikan. Jadi berlomba itu pasti saling menyegerakan, cepat-cepat, tidak mau
ketinggalan di dalam berbuat kebaikan. Nah, ini perintah Allah. Kemudian juga ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, ini fi'il amr, sara'a yusari'u, sari'u, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian, janganlah kalian menunda. Untuk apa? Ila maghfiratim mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah, ya antara lain kita memperbanyak istighfar, karena kehidupan kita manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kehilapan dan dosa. Maka agar kita mendapatkan maghfirah, maka kita perbanyak istighfar, baik ba'da shalah maupun ketika akan berdoa atau dalam berbagai macam kesempatan. Kemudian yang berikutnya, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Begitu juga bersegeralah kalian untuk meraih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi di samping kita perbanyak istighfar, kemudian meningkatkan amal soleh kita, ibadah kita kepada Allah, yang pada gilirannya akan mengantarkan kita kepada surganya yang luasnya, kata Allah, seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqin, yaitu dipersiapkan, diperuntukkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, dari surat Ali Imran ayat 133 ini bisa disimpulkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita agar tidak menunda-nunda untuk meraih maghfirahnya dengan beristighfar, mohon ampun kepadanya, dan juga untuk meraih surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan untuk bisa meraih itu, untuk tentunya memperbanyak ibadah taqarrub kepada Allah, karena semua itu, surga itu dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Nah, itu dari ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk tidak menunda-nunda berbuat baik, bahkan berlomba, bahkan menyegerakannya, karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Oleh karena itu, semakin bertambah bilangan usia kita, ada yang 40, masuk ke 50, masuk 60, 70, itu pada hakikatnya bilangannya saja yang nambah, tapi jatah hidup kita justru berkurang. Tapi kita tidak tahu itu rahasia Allah, berapa jatah hidup kita, sehingga ketika jatah itu habis, tentu kita akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mempersiapkan diri untuk meningkatkan, menyegerakan amal baik atau amal saleh. Nah, mari kita kaji hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan, menjabarkan, merinci tentang apa saja yang kita harus lakukan yang bisa masuk kategori menyegerakan amal baik. Hadis yang pertama dari topik ini, yaitu hadis nomor ke-87 dari urutan hadis yang kita kaji dari awal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihah fitanan ka qita'il lailil muslim
yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradid minad dunya. Rawahu Muslimun. Jadi hadis yang pertama pada topik ini diriwayatkan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Itu yang kita sebut dengan sanad an-anah atau silsilah mata rantai, dari mulai baginda Rasul oleh sahabat diriwayatkan tabi'in sampai tabi'it tabi'in sampai akhirnya kepada Imam Muslim yang kita sebut perawinya. Nah, apa kata beliau? Badiru bil a'malis salihah. Jadi amal itu dari amal, kalau banyak namanya amal. Jadi bersegeralah kalian, janganlah kalian menunda-nunda bil a'mali shalihah, untuk melakukan, mengerjakan amal soleh. Nah, ini perintah dari Rasulullah, menegaskan kembali terhadap apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran tadi. Ya, kenapa demikian? Kata Rasulullah, fitanan kakitha'il lailil muslim. Karena nanti akan terjadi suatu fitnah, bencana, malapetaka, ujian, cobaan, seperti halnya kata beliau malam yang gelap gulita. Jadi semakin hari semakin dekat kepada yaumul kiamah, banyak ujian dan cobaan kepada kaum mukminin, kita orang-orang Islam, di mana diumpamakan Rasulullah saat itu bagaikan malam yang gelap gulita. Artinya orang tidak tahu dia mau pergi kemana, karena tidak tahu jalan yang harus ditempuhnya, karena begitu banyaknya fitnah, ujian dan cobaan. Mungkin sekarang kita sudah rasakan bagaimana fitnah-fitnah itu, ujian-ujian dan cobaan itu dialami oleh kita orang-orang yang beriman. Nah, maka Rasulullah mewanti-wanti, jangan sampai kita menunda-nunda amal soleh sampai kondisi kehidupan di dunia itu seperti itu. Nah, di mana kalau sudah terjadi fitnah semacam itu, maka akan terjadi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan terjadi di mana seseorang itu pagi-paginya masih beriman, tapi tiba-tiba ujug-ujug sorenya udah kafir. Jadi begitu gampangnya merubah, menukar, pindah agama. Padahal pada pelajaran fikih yang kita kaji, orang yang keluar, pindah dari agama yang benar menurut keyakinan kita umat Islam ke agama lain, itu disebut dengan istilah murtad. Nah, murtad itu artinya keluar dari Islam. Nah, nanti suatu masa itu akan tiba, orang pagi-paginya masih beriman, tiba-tiba sorenya udah kafir, udah murtad. Nah, begitu juga sebaliknya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore-sorenya masih beriman, besok paginya udah kafir. Nah, apa yang mereka lakukan itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka membarter, menjual, menukar agamanya itu ya dengan secuil materi kehidupan dunia, karena jabatan, karena pangkat, karena wanita, karena kedudukan. Kemudian dia rela mengorbankan agamanya untuk mengikuti orang yang memberikan jabatan, pangkat, materi itu, sehingga akhirnya keluar dari agama. Nauzubillah. Nah, itu
mungkin sudah terjadi gitu di beberapa tempat daerah, hanya dengan supermi, hanya dengan beras, hanya dengan secuil materi, kemudian mereka rela berpindah agama. Nauzubillah. Nah itu bisa terjadi satu saat nanti yang diprediksi oleh Rasulullah seperti itu. Jadi orang udah gelap, bagaikan malam gelap gulita, nggak tahu nih mau jalan kemana. Ada yang ngajak ini, ikut aja gitu, nggak punya prinsip. Nauzubillah min dzalik. Maka sebelum terjadinya kondisi semacam itu, maka kita segerakan beramal soleh. Nah, hadis yang kedua ini dicontohkan bagaimana Rasulullah bukan hanya berbicara, bukan hanya mengucapkan. Jadi yang disebutkan hadis itu atau sunnah Nabi itu ya bisa ucapan beliau, perkataan beliau, perbuatan beliau, dan sikap beliau. Itu semuanya namanya hadis. Meskipun secara bahasa hadis itu artinya ucapan, tapi yang dimaksud dalam istilah ilmu hadis atau mustalah hadis, yang dimaksud hadis itu ma warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Jadi apa yang datang dari Nabi baik berupa ucapan, perbuatan maupun sikap beliau itu disebut hadis atau sunnah, dan itu menjadi sumber hukum. Nah kalau tadi Rasulullah SAW yang mengucapkan langsung, kemudian dalam hadis berikutnya beliau langsung melakukannya, yaitu hadis yang kedua, an Abi Sirwa'ah. Jadi bacanya bisa Sarwa'ah atau Sirwa'ah, bikasrisin al-muhmalah wa fathiha. Jadi cara membacanya boleh di kasroh sinnya, berarti Sirwa'ah, wa fathiha, dan boleh juga di fathah, jadi Sarwa'ah. Jadi kalau ada orang baca Sirwa'ah atau Sarwa'ah, jangan disalahin, memang ada dua bacaan. Nah, siapa beliau? Beliau itu adalah Uqbah bin Harisin radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada doanya pakai radhiyallahu anhu berarti sahabat. Kalau rahimahullah, nah itu artinya tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Nah, qala, kata beliau nih. Jadi yang berkata ini bukan Nabi, tapi Sirwa'ah. Beliau menyaksikan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, berarti ini kalau tadi yang pertama namanya hadisnya qauli, hadis yang kedua ini disebut hadis fi'li. Kalau tadi yaitu ucapan Nabi, kalau yang kedua ini perilaku atau sikap atau perbuatan Nabi. Apa kata Abi Sirwa ini? Kata beliau, sholaitu wara'an Nabi. Pada satu saat saya pernah sholat di belakang Nabi, maksudnya menjadi makmum. Sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Asra. Jadi kata Abi Sirwa ini, pada suatu hari saya pernah sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, dan pada waktu itu sholatnya sholat asar. Fasallama summa qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujari nisa'ihi. Jadi usai melaksanakan salat, masih cerita Abi Sarwa ini, setelah Rasulullah memberi salam, kemudian beliau segera bangun dengan cepat-cepat. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, langsung bangun. Nah, fatahatta riqaban nas, kemudian langsung keluar dari mihrab, dari tempat mengimami, melangkahi pundak-pundak para jamaah,
ila ba'di hujari nisaihi, menuju salah satu kamar salah seorang di antara istri beliau. Fafazi'an nasu min sur'atihi, maka melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, habis sholat langsung keluar, kemudian menuju salah satu kamar istri beliau. Kemudian para jamaah kaget gitu, kaget apa yang terjadi gitu, karena beliau begitu menyegerakan. Fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari mihrab itu, kemudian pergi ke kamar salah seorang istrinya, kemudian kembali. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Kemudian beliau setelah kembali dari kamar istrinya, kembali ke tempat sholat tadi, kemudian beliau menyaksikan orang-orang kelihatannya pada bingung tentang apa yang dilakukan Rasulullah. Maka kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, ini baru ucapan beliau. Tadi itu asbabul wurudnya yang diceritakan oleh sahabat Sirwa. Nah, maka melihat situasi kondisi semacam itu, kemudian Rasulullah menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, qala, maka beliau bersabda, zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bi kismatihi. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil baiti tibron minas sadaqati fakarihtu an ubitahu. Jadi melihat situasi dan kondisi kebingungan atau kekagetan para jamaah, maka kemudian beliau menjelaskan supaya reda. Kata beliau, zakartu syai'an an tibrin min tibrin indana. Jadi setelah selesai sholat, Rasulullah ingat bahwa ada sebatang emas di kamarnya. Jadi beliau ingat ada emas di kamarnya. Fakarihtu an yahbisani. Jadi emas dari sedekah orang, karena kalau Nabi sendiri kan nggak boleh menerima sedekah atau zakat. Kalau hadiah boleh, ini sedekah. Maka beliau lupa membagikannya. Nah, maka tertinggal di rumahnya, sehingga kata beliau, fakarihtu an yahbisani, saya tidak suka, tidak senang menahan sedekah itu yang seharusnya dibagikan kepada para mustahiknya. Fa amartu bikismatihi, maka aku perintahkan untuk dibagikan itu sedekah tadi. Artinya apa? Bahwa apa yang ada pada diri kita, baik itu sebagai pejabat, kalau orang-orang yang bertanggung jawab tentang pengumpulan dana untuk didistribusikan, untuk dibagikan kepada mustahik, itu jangan ditunda-tunda. Kalau memang sudah ditetapkan, ya langsung dibagikan. Jangan sampai kemudian barang amanah titipan itu kemudian ditunda-tunda dibagikan. Apalagi sampai dimanfaatkan. Mana ada begitu sekarang, dananya turun bulan Januari, baru dikasih nanti pertengahan bulan atau akhir tahun. Jadi diputar dulu tuh dana. Ya, padahal itu udah jatahnya pihak-pihak yang berhak menerima. Nah, Nabi baru sebentar aja lupa, langsung beliau habis sholat langsung keluar ngambil tuh barang
emas tadi untuk dibagikan, karena beliau tidak suka bahwa amanah itu, sedekah itu tertunda-tunda. Maka beliau langsung ngambil, disuruh bagi-bagi itu. Jadi fa amartu bi qismatihi. Nah, itu artinya jangan sampai kita menunda-nunda untuk melaksanakan tugas kita. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dan dalam riwayat lain disebutkan redaksi yang berbeda tapi intinya sama, yaitu apa? Kuntu khalaftu fil baiti tibran. Jadi saya letakkan atau tinggalkan di rumah itu ada tibran. Tibran itu emas, dari hasil sedekah dari orang lain, para sahabat, untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Fakaritu an ubaitahu, dan saya tidak suka kalau dia sampai nginep di rumah semalam aja, nggak mau, apalagi sampai berbulan-bulan, berhari-hari amanah dari orang lain yang ada di pundaknya nggak dibagikan, nggak diserahkan kepada para mustahiknya. Nah, itu artinya jangan sampai kita menunda-nunda untuk melaksanakan tugas kita, amanah yang ada di pundak kita, atau kewajiban-kewajiban kita, dan juga hal-hal kebaikan yang lain. Itu hadis yang kedua dari rangkaian hadis tentang menyegerakan amal soleh. Seperti yang dicontohkan dalam hadis yang kedua itu, Nabi itu tidak senang kalau menunda-nunda untuk melaksanakan pendistribusian dari sedekah itu. Kemudian hadis berikutnya, yang ketiga dari topik kita, an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma uhudin ara'aita in qutiltu fa aina ana, qala fil jannah, fa alqa tamaratin kunna fi yadihi summa qatala hatta qutila, muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Kata sahabat Jabir ini, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma Uhudin, yaitu pada saat perang Uhud. Kita sudah bahas perang Uhud itu perang yang kedua yang terjadi antara kaum muslimin di Madinah dengan musuh-musuh Islam yang datang dari Mekah, orang-orang kafir Quraisy yang akan membalas dendam kekalahannya pada perang yang pertama, perang Badar, pada tahun kedua Hijriah. Nah, tahun berikutnya perang Uhud itu pada tahun ketiga Hijriah. Nah, pada saat itu, yaitu pada saat perang Uhud, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, seraya mengucapkan, ara'aita in qutiltu fa aina ana, wahai Rasulullah, seandainya aku terbunuh, maksudnya dalam peperangan itu, nanti aku, nasibku bagaimana nanti di akhirat? Fa aina ana, saya akan berada di mana? Qala, kata Rasulullah, fil jannah, engkau akan berada, akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena orang yang berperang di jalan Allah melawan musuh-musuh Islam, kalau dia meninggal, maka matinya disebut mati apa? Mati syahid, maka dia akan masuk surga. Nah, maka laki-laki itu ketika mendengar jawaban Rasulullah bahwa orang yang mati syahid, meninggal dalam peperangan melawan musuh Islam akan masuk surga, langsung nggak ditunda-tunda lagi itu. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadi, sampai-sampai kurma yang ada di tangannya kemudian dilepas. Untuk apa? Ya tadi, untuk maju ke medan laga melawan musuh-musuh Islam dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu.
Summa qatala hatta qutila. Kemudian laki-laki itu berperang, turun ke medan laga sampai kemudian terbunuh dalam peperangan itu. Nah, maka orang itu kemudian mati syahid. Nah, itu dia lakukan karena dia tidak menunda-nunda tadi. Apa yang dikatakan Rasulullah, kalau dia mati syahid maka langsung. Karena dia beriman bahwa kenikmatan yang langgeng dan abadi surga, maka untuk bisa memperoleh itu antara lain dengan cara tadi turun ke medan laga menghadapi musuh-musuh Islam sehingga akhirnya terbunuh, dan dia tentu meraih apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, itu artinya karena dia tidak menunda-nunda lagi. Apa yang dikatakan Rasulullah langsung dilaksanakan karena dia beriman tentang adanya kehidupan yang langgeng abadi penuh dengan kenikmatan surga, maka kemudian dia lakukan hal itu. Itu hadis yang ketiga. Kemudian hadis berikutnya yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus sadaqati a'zamu ajran? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mulul ghina wa la tuhmil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kaza wa li fulan kaza wa qad kana li fulan. Muttafaqun alaih. Jadi hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang namanya Abdurrahman bin Sakhr, dijuluki dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, kata beliau, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, seraya bertanya. Seraya bertanya, apa pertanyaannya? Laki-laki ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran? Sedekah apa yang paling besarnya pahalanya, wahai Rasulullah? Kata laki-laki ini. Qala, jawab Rasulullah, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra. Jadi sedekah yang paling afdal, paling utama, paling bagus, kata Rasulullah dalam sabdanya menjawab pertanyaan laki-laki itu, ketika kamu bersedekah, kamu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kalau bersedekah jangan nungguin sakit, kalau sakit baru sedekah. Jadi ketika kita segar bugar, sehat walafiat, kita bersedekah. Itu sedekah yang paling afdal. Terus apa lagi? Ketika kita dalam keadaan sehat, syahihun. Ketika kita bersedekah itu merasa berat. Nah, kenapa? Tahsyal faqra. Karena kita takut fakir, takut miskin. Artinya ada perasaan dalam diri kita bahwa kita itu masih senang harta, masih takut miskin. Kemudian kita dalam keadaan sehat walafiat, kemudian kita mau bersedekah. Wah, itu sedekah yang paling afdal. Sebab kalau orang udah sakit kan hartanya, ya dia udah nggak butuh lagi, istilahnya kan makan aja juga susah gitu. Tapi kalau lagi sehat walafiat, masih rasa berat mengeluarkan untuk bersedekah atau beramal, kemudian masih takut fakir, kemudian dia berani melakukan bersedekah, itu yang sedekah paling afdal. Tapi kalau orang udah sakit-sakitan, kemudian dia udah nggak takut miskin lagi, dia bersedekah ya wajar itu. Tapi orang yang sehat walafiat,
masih senang harta, berat mengeluarkannya, takut miskin, tapi mau dia bersedekah. Nah, itu yang kata Rasulullah, sedekah yang paling afdal. Wa ta'mulul ghina, dan juga masih senang kekayaan, masih mengharapkan bertambah kekayaannya. Kemudian dia mau bersedekah. Kemudian itulah yang kata Rasulullah, sedekah yang paling afdal. Jadi ciri atau tanda sedekah yang paling afdal kata Rasulullah, di saat engkau bersedekah, di saat itu kondisimu dalam badan sehat walafiat, masih takut miskin, masih ada merasa berat, kemudian masih senang menumpuk kekayaan, kemudian kita mau bersedekah dalam kondisi macam itu. Nah, itulah yang sedekah yang paling afdal kata Rasulullah. Nah, wala tuhmil hatta idza balagatil hulqum. Jadi untuk bersedekah, beramal jariah, beramal soleh, jangan sampai menunda-nunda sampai nyawa itu ada di tenggorokan, maksudnya sampai sakaratul maut. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda untuk bersedekah, berinfak, beramal soleh sampai sakaratul maut. Karena kalau udah sakaratul maut, ya pintu tobat aja udah ketutup gitu. Sedekah aja ya udah nggak ada artinya. Kenapa? Kalau udah lewat dikit, maka harta itu bukan milik dia lagi kan, milik ahli warisnya. Dia udah gak berhak lagi. Kita yang punya harta itu udah gak berhak lagi, karena sudah otomatis beralih kepada ahli waris. Kalau mereka mengeluarkan, yaitu kebaikan mereka. Kalau enggak ya hak mereka. Makanya ketika di saat kita masih memiliki kekayaan itu sepenuhnya milik kita, kita bisa bersikap untuk apapun kita lakukan, kerjakan. Jangan sampai udah sakaratul maut kan. Karena kalau udah sampai di situ, maka pintu taubat, amal pun ya sudah ditutup gitu. Nah, kenapa? Karena otomatis harta yang kita tinggalkan ketika nyawa itu berpisah dengan fisik kita, tubuh kita, udah bukan menjadi hak milik kita lagi. Karena itu sudah menjadi ahli waris. Jadi jangan sampai ketika itu baru kayak ini buat sebulan, besok bulan. Ya memang udah jatah mereka kan, para ahli waris itu. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Kalau secara harfiah muttafaqun alaih itu artinya disepakati kesohihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kedua perawi hadis terkemuka. Sama dengan istilah rawahu syaikhon, diriwayatkan oleh dua ulama besar bidang hadis, atau disebut namanya langsung rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Itu menunjukkan bahwa hadis tentang menyegerakan sedekah ini hadis sahih yang derajatnya langsung setelah Al-Quran, karena yang meriwayatkan adalah dua perawi hadis terkemuka, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, para jamaah sekalian, berikutnya hadis yang kelima dari rangkaian hadis tentang menyegerakan amal soleh. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhudin faqala man ya'khudhu minni hadha babasatu aydiyahum kullu insanin minhum yaqul ana qala faman ya'khudhuha bihaqqihi fa ahjamal qaumu faqala Abu Dujana radhiyallahu anhu ana akhudhuhu bihaqqihi fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Rawahu Muslim. Hadis yang kelima ini diriwayatkan dari Nabi oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akhadha sayfan yauma Uhud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Uhud atau hari perang Uhud, beliau memegang sebuah pedang. Jadi beliau memegang pedang, kemudian sambil memegang pedang itu beliau mengatakan, man ya'khudhu minni hadza, siapa yang mau ambil pedang ini, kata beliau kepada para sahabatnya. Fabasatu aydihum, kemudian mereka, maksudnya para sahabat, berebut tuh mau mengambil pedang itu. Fabasatu aydihum kullu insan minhum, jadi semua manusia yang ada pada saat itu ketika Rasulullah mengatakan siapa yang mau ngambil pedang ini, mereka berebut semua mau ngambil. Yaqulu, seraya mengatakan ana, saya. Qala, kemudian Rasulullah ditambahkan setelah itu, paman ya'khudhuhu bihaqqihi, siapa yang akan mengambil pedang ini beserta hak-haknya. Maksudnya itu apa? Untuk digunakan untuk apa? Nah, tentu karena dalam kondisi perang, pedang itu kalau ada yang mengambil berarti untuk digunakan sebagai senjata di dalam peperangan. Fa'ahjamal qaum, ketika Rasulullah mengatakan demikian, para sahabat tadi sebagian besar fa'ahjamal qaum, artinya mundur lagi gitu, karena khawatir tidak bisa melaksanakan apa yang dikatakan Rasulullah, yaitu mengambil pedang dan menjalankan haknya. Maka ada salah seorang dari mereka yang bernama Abu Dujana radhiyallahu anhu. Kata Abu Dujana ini, ana akhudhuhu bihaqqihi. Jadi di saat banyak orang yang mundur, dia maju. Seraya mengatakan kepada Rasulullah, aku wahai Rasulullah yang akan mengambilnya dan melaksanakan hak-haknya. Maksudnya dia jadikan sebagai senjata di dalam menghadapi musuh Islam, kaum musyrikin pada perang Uhud itu. Fa akhadhahu fa falaqa bihi hamal musyrikin. Maka kemudian sesuai dengan janjinya kepada Rasulullah, setelah dia ngambil pedang itu dan dia berjanji akan melaksanakan hak-haknya, maka dia ambil kemudian dimanfaatkan untuk melawan musuh-musuh Islam, dalam hal ini kaum musyrikin Mekah yang akhirnya digunakan untuk membunuh musuh Islam itu. Nah, artinya apa? Ini jangan sampai kita menunda-nunda kesempatan yang sudah diberikan oleh agama kita untuk kita manfaatkan sebagai amal soleh. Nah, para jamaah sekalian, inilah beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang semuanya menganjurkan, memerintahkan kita untuk menyegerakan beramal soleh, melakukan kebaikan, melakukan taqarrub dan takwa kepada Allah, jangan ditunda-tunda. Karena kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Jadi kalau di depan kita kesempatan itu udah ada, ya udah. Kesempatan baik itu ada, maka sudah, jangan ditunda, laksanakan. Laksanakan. Nah, itu adalah yang kita bisa simpulkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Bahkan untuk kebaikan tadi Allah berfirman, ya berlomba untuk kebaikan. Berlomba untuk kebaikan dan jangan menunda-nunda untuk tadi disebut mencari ampunan Allah, meraih surganya Allah. Maka bisa kita raih, kita bisa peroleh dengan menyegerakan beramal baik dan tidak menunda-nunda beramal saleh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan beberapa ayat dan hadis Rasulullah yang kita kaji pada malam hari ini membuat kita lebih semangat lagi untuk berlomba dalam kebaikan, karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Sehingga ketika kita sudah berusaha, kapanpun dimanapun Allah memanggil kita, kita sudah siap untuk
menghadapnya. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya karim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.